Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nur Alifah. Kali ini materi kelas 10 yang pertama adalah pengetahuan dasar geografi. Untuk mengawali pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang definisi geografi dari beberapa pakar ahli geografi. Kita mulai dari yang tertua. Yang pertama ada Eratosthenes. Beliau mengatakan bahwa geo yang berarti bumi, graphein berarti tulisan. Jadi geografi adalah tulisan tentang bumi atau gambaran tentang bumi. Beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan istilah geografi. Kemudian yang kedua ada Van Diemenholm. Geografi adalah ilmu yang bertugas mengadakan penafsiran terhadap persebaran fakta, menemukan hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungan fisik. Jadi di sini sudah ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Menjelaskan kekuatan interaksi antar manusia dan alam. Kemudian ada Strabo. Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, jadi menunjukkan suatu tempat, karakteristik tertentu dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Pendapat ini kemudian disebut dengan konsep natural attribute of place. Tokoh berikutnya ada Preston et James. Beliau mengatakan bahwa geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan yang banyak di bidang pengetahuan yang selalu dimulai dari keadaan permukaan bumi. Karena ini merupakan tempat kita berpijak, manusia berpijak, maka ini dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan. Kemudian beralih pada studinya masing-masing. Itu menurut Preston. Kemudian ada James Fairclough. Beliau mengatakan bahwa geografi memiliki nilai edukatif, jadi tentang pendidikan yang dapat mendidik manusia untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap kemajuan-kemajuan dunia. Ia juga berpendapat bahwa peta sangat penting untuk menjawab pertanyaan di mana dari berbagai aspek dan gejala geografi. Jadi ini bisa kita rasakan, jadi sesuai dengan keadaan sekarang, manusia itu harus berpikir kritis bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan untuk menunjukkan suatu tempat, kita perlu tahu di mana letaknya. Maka perlu sebuah peta untuk menunjukkan suatu lokasi. Itulah pendapat James. Kemudian ada Bintarto, ini tokoh Indonesia yang sangat legendaris. Beliau mengatakan bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Ada lagi Imade Sandi. Geografi adalah ilmu yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Jadi dengan adanya persamaan-persamaan ini nanti akan memunculkan kerjasama. Perbedaan-perbedaan ini akan juga memunculkan kerjasama. Dengan adanya perbedaan, maka untuk memenuhi kebutuhan manusia itu perlu adanya kerjasama. Ada Daljuni. Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang bumi dengan segala isinya. Jadi ini lebih luas lagi cakupannya, yakni manusia ditambah dengan dunia hewan dan dunia tumbuhan. Jadi di sini selain membahas tentang aktivitas manusia, juga ada flora dan fauna. Itu menurut Daljuni. Kemudian menurut Dikbud tahun 1989, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh di bumi. Jadi semuanya yang ada di permukaan bumi itu bisa kita pelajari dalam geografi.
Kemudian para ahli geografi, mereka bergabung dalam Ikatan Geografi Indonesia. Di Semarang pada tahun 1988, mereka menyetuskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Geosfer ini adalah muka bumi dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks peruangan. Ini ya, hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia, dan ini yang sering kita pakai dalam jabaran pengertian geografi. Dari berbagai pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa 1. Geografi termasuk ilmu pengetahuan bumi dengan objek permukaan bumi atau geosfer sebagai lingkungan hidup manusia dan lingkungan tempat manusia dapat mengubah dan membangunnya. Jadi di sini manusialah penentunya. Jadi SDM itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang ada di muka bumi. Kedua, geografi memperhatikan persebaran manusia dalam ruang dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di sini saling melengkapi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia juga harus memperhatikan tentang lingkungannya. Jangan hanya mengeksploitasi saja, tetapi juga ada usaha untuk memperbaikinya, reboisasi dan sebagainya. Yang ketiga, dalam ilmu geografi terdapat unsur-unsur utama antara lain jarak, karena menghubungkan antar dua titik dan sebagainya. Dengan adanya jarak, adanya perbedaan, maka perlu adanya interaksi. Dengan adanya interaksi ini, pasti adanya gerakan, adanya sesuatu yang berpindah. Dengan berpindah tersebut, maka akan terjadilah persebaran. Inilah definisi geografi menurut beberapa ahli. Oke, ketemu dengan materi yang akan datang tentang konsep-konsep geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.